Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Oke guys, pada video kali ini di pagi hari saya akan mengerjakan lab BGP, yaitu ini adalah lab BGP yang terdapat yang nantinya kita akan mengkonfigurasi BGP, lalu BGP next of self, lalu kita konfigurasi OSPF dan IGRP. Oke guys, sekarang kita langsung mulai aja di sini. Oh ya, pada semua ini sebelumnya sudah saya config, jadi saya akan kasih tahu komen-komennya saja sekalian menjelaskan. Kita hadir, lalu kita masuk ke terminal global configuration, lalu kita tambahkan IP address untuk ke arah PC, itu berarti INT E0/1, lalu IP address 10.10.10.10.1 kita menggunakan /32 yang berarti subnet maksnya 255.255 seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke interface E0/0, int E0/0. Masuk ke interface 0, kita tambahkan IP address 192.168.10.0. Di sini kita tambahkan stick 192.168.10.1/25. Berarti subnet maxnya adalah 255.28. Nah, ini /128. Sudah, lalu kita tambahkan IP loopback yaitu 11.32 int ln0. Tambahkan IP address 11.11.11.11/25 berarti subnet maxnya /132.255.255. Sudah, lalu selanjutnya untuk memastikan apakah interface sudah nyala. Oh yes, sebelumnya jika kalian by defaultnya jika kalian masuk interface, ini interface yang kayak gini, dia adalah mati, jadi harus tambahkan no shutdown, lalu kita agar dia menyala interface-nya agar aktif, lalu kita langsung saja melihat apakah sudah aktif interface-nya dan sudah benar dikasih IP address-nya sesuai yang kita mau. Itu do show IP interface brief. Kita lihat di sini IP address-nya sudah ada, interface N0/0, statusnya up dan protokol juga up, sama dengan interface N0/1 dan loopback 1. Lalu kita lanjut ke konfigurasi IP address di router 2. Config sudah, kita masuk ke global configuration, lalu kita masuk ke interface N0/1 int N0/1, lalu kita kasih no shutdown seperti ini, lalu kita kasih IP address 192.168.10.2 dengan subnet max /25
255 255 255 titik 128. Jika sudah, kita lanjut ke paste n0/2, tambahkan no shutdown, lalu IP address 192.168 20.1/25 255.255.128. Jika sudah, kita lanjut lagi ke interface E0/0 yang mengarah ke router 4. Sudah, lalu kita no shutdown kembali, baru interface menyala aktif. Lalu kita kasih berikan IP address 192.168.30.1 plus 25.25.128. Nah, lalu kita oh ya, di sini harusnya dia ada, saya lupa kasih gambar. Saya di sini dikasih no loopback 222 satu tiga kali back 22 ini 222/3. Nah, sudah, lalu kita masuk ke berarti interface loopback 0 kan, lalu kita masukkan IP address 2222.255.255. Sudah, lalu kita lanjut ke sini. Sudah, kita lanjut cek lagi IP address, maka sudah nyala semuanya, sudah aktif setiap interface yang kita berikan IP address. We shall interface brief. Sudah kita lanjut konfigurasi IP address ke router 3. Enable configure terminal, kita masuk ke global configuration. Lalu kita cek di sini, kita masuk ke interface E0/0, lalu no shutdown. Setelah no shutdown, kita berikan IP address yang satu network dengan interface dari router 2 E0/2, berarti 20.2 192.168.20.2//255.255.128. Sudah, lalu kita masuk ke interface N0/1 yang mengarah ke router 4. Kita no shutdown, lalu kita berikan IP address 192.168.40.1/25. Sudah, lanjut kita konfigurasi di interface N0/2 yang mengarah ke PC. No shutdown. Sudah, lalu di sini kita kasih 20.0 saja. Shutdown IP address 20.1.255 dengan /32 nya 55. Jika sudah, kita lanjut kasih IP loopback
interface L0, lalu IP address kita kasih 22 sini, 22 slash 32 ya, 22 oh, masnya berarti 255 255. Nah, sudah, kita lanjut to show IP address brief. Sini semuanya sudah up. Kita lanjut ke konfigurasi IP address di router 4. Jika sudah, kita lanjut ke konfigurasi IP address di router 4. Interface E0/0 masuk, berarti mengarah ke router 2 dan shutdown. Sudah, lalu IP address kita berikan 192.168.30.2, lalu slash 125 slash 25 sudah seperti ini. Kita lanjut ke 1, lalu shutdown, lalu address 192.168.10.10. 30.2 125 ya kan. Ini interface 1 ada 192 sini 172.168.10.10/25 /24. Satu tujuh dua 1.2.16.10.1 sudah. Lalu kita ke N0/2, lalu IP address 192.168.40.2/25 128. Sudah seperti ini. Kita lanjut konfigurasi IP address. Nah, terminal dari 7 kita tambahin loopback 111 di interface E0/0, lalu no shutdown, lalu IP address 172.16.10.2.255.255.0. Sudah, lalu kita masuk ke interface loopback di interface L0, lalu kita tambahkan IP address 111, lalu 255.255.255.255. Oke, sudah seperti ini. Kita cek dulu do show IP address brief. Udah. Lalu sekarang selanjutnya kita akan konfigurasi BGP. Kita konfigurasi BGP dengan AS123 pada router 7 dan router 4 sini. Oke. Router
BGP 123 ini. Lalu kita, jadi di BGP itu dia ada network comment yang berfungsi untuk melakukan peering, nge-peer atau saling terhubung ke neighbornya, ke router tetangga. Jadi neighbor 172.16.10.0 saja sudah. Kalau kalian enter, belum lalu remote AS jangan lupa. Nah, remote AS ini si BGP 123. Jadi 123 remote AS. Sudah, selanjutnya adalah network comment. Jadi kita memasukkan sebuah prefix ke dalam router BGP. Kalau tadi yang network comment ini dia hanya untuk melakukan peering atau saling terhubung ke router tetangga. Port 111. Nah, di sini dia mas, dia harus ditulis mas, lalu tulis subnet masknya si IP address ini. Jadi kan kita kasih /32. Nah, udah 255. Kalian enter aja. Sudah, kita lanjut ke router 4. Masuk ke router BGP 123. BGP 123 network 123 123 network 172.16.10. Jadi kita ngasih network ini adalah IP interface di sini, ya kan. Jadi kita ketika di router 4, nah kita kan masang IP-nya di sini kan tadi itu 172.16.10.1. Berarti ketika kita melakukan network comment, kita balik lagi. Jadi network 172.16.10.2 di sini, ya kan. Di 172.16.18.2. Jadi 18.2 seperti ini. Nah, kalian enter, tambahin remote AS 2, remote AS 123. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke show section BGP. Nah, fungsi dari do show run garis lalu BGP ini adalah section BGP. Dia untuk melihat apa saja yang sudah kita konfigurasi tadi di BGP. Nah, saya sudah konfigurasi BGP network. Saya masukkan network ke sini, ya kan. Si IP ini nih, lalu tadi saya juga udah konfigurasi ini remote AS 123 si 172.16.2, lalu neighbor ke arah sini. Nah, kenapa dia remote AS 2 123? Karena nantilah akan ada kaitannya dengan pada router 1 pada router 2. Jadi kita lanjut aja dulu konfigurasi di router 3. Konfigurasi. Nah, do show run section BGP. Nah, sudah. Lalu kalian
konfigurasi BGP, network comment di BGP seperti yang tadi saya sudah lakukan. Jadi kalian masuk ke router BGP 2 dengan AS number 2, lalu network 222222 mas slash 32, lalu NACBER 192.168.20.1 remote AS 2, ya kan. Itu udah, lalu ke router 2, enable configure terminal, do show run section BGP. Nah, tadi sudah yang saya bilang, kita akan konfigurasi next hop self. Jadi di sini kita konfigurasi router BGP 2, lalu kita masukkan network 2222, ini si network ini, lalu NACBER-nya ke arah atas dengan remote AS 2. Jadi di sini di daerah pada router 123 dia menggunakan BGP 2. Lalu router 7 dan router 4 dia menggunakan BGP dengan AS number 123. Sudah kita konfigurasi seperti itu. Nah, jika sudah, agar nantinya si router 1 ping ke router 7 itu kita menggunakan next hop self. Nanti pada video kedua saya akan menjelaskan apa itu next hop self dan BGP. Sudah kita konfigurasi seperti itu, lalu kita lanjut ke router 1. Sekarang kita masang enable configure terminal. Lalu kita konfigurasi to show run section BGP. Nah, di sini saya konfigurasi router BGP 2, berarti komen adalah router BGP 2, lalu kita masukkan networknya ke BGP network 11.11.11 mas 255.255, lalu NACBER-nya NACBER 192.168.10.2 remote AS 2. Karena kita konfigurasi di sini adalah BGP 2 dan tetangga kita juga menggunakan BGP 2. Nah, jika sudah, kita lanjut balik lagi ke router 4. Kita lanjut ke router 4. Nah, di sini dia konfigurasi di remote AS-nya dia agak sedikit berbeda karena antara AS number router 4 dan router 2 dia berbeda. Jadi konfigurasi itu seperti router BGP 123, lalu kita masukkan NACBER 192.168.30.1 remote AS. Nah, di sini kita pasang 2. Kenapa kita pasang remote AS 2? Karena di router 2 dia mengkonfigurasi router BGP dengan AS number yaitu 2. Seperti itu. Lalu kita lanjut konfigurasi di sini di router 2. Ada router BGP 2. Nah, ini kebalikannya. NACBER 192.168.30.2, ya kan? 30.2 dengan remote AS 123 seperti ini. Nah, konfigurasinya sama seperti di sini nih. Nah, jika sudah, seharusnya terdapat agensi. Tapi dengan catatan agensinya itu dia lebih lama dibandingkan dengan agensi-agensi seperti di IGP, routing protokol IGP kayak OSPF, EJRP, dan lain-lain. Nah, itu lebih lama si BGP ini untuk agensinya. Sudah, lalu kita coba cek table routing BGP, yaitu do show IP BGP. Nah, seperti ini. Dan di sini kita akan
Di sini network sudah ada nih kan 111 yang dipunyai oleh 13 router 7 dengan melalui Nexhop 192.168.30.2. Berarti dia jalurnya itu dia melewati sini. Sudah seperti itu. Lalu 2222. Nah, 222 ini kenapa Nexhopnya 0? Karena router itu sendiri yang mengadvertise sebuah prefix ke dalam routing protokol BGP. Nah, sudah seperti itu, lalu kita bisa baca di sini. Di sini nih, yang artinya I adalah internal, berarti IBGP internal internal border gateway protocol, ya kan? Yang berarti dia tuh dalam satu area ini. Nah, sudah, lalu tadi sudah. Nah, di sini ada flag seperti ini, tanda bintang yang artinya valid. Nah, valid ini dia artinya dia ada di table routing BGP dan terdapat seperti tanda condong yang seperti ini nih. Nih, base yang artinya dia sudah bisa kita ping dan ada di table root global. Coba kita cek satu-satu ini dan dua-dua. Do show IP root. Nah, ada ya. Lalu 11 11 11. Nah, seperti itu. Jika sudah kita konfigurasi, lalu kita lanjut konfigurasi EJRP di sini. Kita router EJRP 2, lalu kita masukkan network di sini. Nah, si 192.168.10.0. Nah, dia tuh jadi tadi kan kita kan sudah mengisi next berkomen pada BGP. Dia hanya untuk melakukan peering dan kita tidak memasukkan networknya. Jadi kita tetap bisa mengadvertise ke dalam routing protokol EJRP. Jadi kayak biasa network 192.168.10.0. Terus itu kita enter, lalu no auto summary. Lalu kita konfigurasi di router 2 seperti tadi. Konfigurasi seperti tadi. Lalu jika sudah kita konfigurasi OSPF di router 2, router OSPF bla 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 bla. Router OSPF bla 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 bla. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akan melanjutkan live ini di video kedua. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.